Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulsum Rahmayani dengan NIM 20010111100061 akan menjelaskan tentang hadis pada masa Rasulullah SAW dan hadis pada masa sahabat. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, atau terkadang juga di dalam rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajaran yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fath al-Makkah. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Al-Azami ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktakan kepada sahabat yang pandai menulis. Biasanya hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, gubernur-gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. Yang ketiga, menyampaikan hadis dengan praktik secara langsung di depan para sahabat, misalnya ketika beliau mengerjakan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Rasulullah melarang penulisan hadis secara resmi, tetapi tetap mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis untuk diri sendiri. Jadi larangan itu bersifat umum, sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu. Demikianlah hadis pada masa Rasul tidak tertulis kecuali hanya sedikit saja. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Para sahabat yang menerima hadis dari Rasul juga mengalami cara yang berbeda. Ada yang dengan cara berhadapan langsung dengan Rasul atau musyafahah, ada juga yang dengan cara menyaksikan atau musyahadah perbuatan atau takrir Rasul, dan ada juga yang mendengar dari sahabat lain yang mengetahui secara langsung dari Rasul. Adapun pegangan para sahabat dalam menerima hadis adalah dengan kekuatan hafalan mereka. Hal tersebut dikarenakan para sahabat yang mahir menulis sangat sedikit jumlahnya.
Menurut Muhammad Mustafa Al-Azami, para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan 3 metode. Yang pertama, dengan hafalan mereka, sahabat bisa mendengarkan setiap pengajaran Rasul yang kebanyakan diadakan di dalam masjid. Kemudian setelah selesai, para sahabat biasanya langsung menghafalkan apa yang telah disampaikan Rasul. Yang kedua, dengan tulisan. Ketika para sahabat menerima hadis dari Rasul, mereka langsung menuliskannya. Namun hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil sahabat yang pandai menulis. Yang ketiga, dengan praktik secara langsung, yakni para sahabat langsung mempraktikkan apa yang telah disampaikan Rasul. Begitu pula terhadap apa yang telah para sahabat hafal dan yang mereka tulis, karena mereka mengetahui benar bahwa dalam Islam ilmu itu untuk diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Dwi Kartika dengan NIM 200111110400. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis masa tabi'in dan tabi-tabi'in. Hadis masa tabi'in, para tabi'in yang notabene adalah murid dari para sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya tersebut mulai disusun menjadi suatu kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan atau al-talaki dengan para sahabat. Kemudian mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, akhir abad pertama Hijriah sampai abad kedua Hijriah, ini oleh sebagian para ulama disebut sebagai periode atau fase di mana para penulis hadis sudah mulai banyak dan menyebar serta aktivitas pergerakan keilmuan mulai menjamur. Hal ini ditandai dengan banyaknya catatan-catatan syahif hadis hasil karya tabi'in. Di antara syahif yang pertama dan monumental ditulis pada masa ini adalah Sahifah Asy-Syahihah, ditulis oleh Hammam bin Al-Munabbih, di mana Sahifah ini merupakan warisan dari peninggalan catatan hadis pertama. Dicatat pada pertengahan abad pertama Hijriah, diriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Hurairah. Sahifah ini menduduki posisi yang termulia karena merupakan kumpulan hadis yang sudah tertib pengumpulannya. Oleh karena itu banyak ulama-ulama setelahnya merangkum Sahifah tersebut dalam karangan-karangannya, seperti Imam Ibnu Hambal membuat seluruh Sahifah tersebut dalam kitab Musnadnya dalam juz kedua. Begitu juga Sahifah ini dimuat dalam musnadnya Al-Imam Abdurrazak Al-Sun'ani, dan juga banyak dinukil oleh Imam Bukhari dalam bab yang berbeda. Sahifah ini dinamakan Al-Sahihah karena si empunya mengambil langsung dari sahabat Abu Hurairah yang berkecimpung langsung dalam dunia hadis dan selalu bersama Rasulullah selama 40 tahun. Sahifah ini mencakup 138 hadis yang semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis pada masa tabi-tabi'in. Periwayatan pada masa tabi-tabi'in adalah dengan menggunakan cara bi-al-lafzi, yakni dengan cara lafaz, karena proses kodifikasi hadis sudah dimulai pada akhir masa tabi'in, maka kodifikasi ini juga menggunakan metode yang sistematis, yakni dengan pengelompokannya beberapa hadis yang sesuai dengan maksimal bahasan dalam bidangnya, walaupun masih ada saja hadis Nabi yang bercampur dengan kaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, salah satu sistem periwayatan hadis yang muncul pada masa ini adalah dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis pada akhir masa tabi'in dan masih berlanjut pada masa setelahnya mendorong para ulama untuk meneliti keontentikan hadis, yang salah satu caranya dengan meneliti perawi-perawinya. Dengan penelitian terhadap perawi hadis ini kemudian muncul sistem isnad sebagaimana kita kenal saat ini. Akan tetapi menurut Abu Zahra, sanadnya yang disampaikan pada masa tabi'in ini tidak selalu bersambungan kepada Rasulullah.
sehingga masa tabi'in lebih sering menyampaikan sebuah hadis dengan tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Selanjutnya, karya-karya termasyhur dalam penulisan dan penghimpunan kitab hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui pada abad pertama Hijriyah dari zaman Rasul Khulafaur Rasyidin sehingga abad pertama Hijriyah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bergerak hatinya untuk mulai membukukan hadis. Dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan ini adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah negara itu ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Beberapa kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan pada abad kedua Hijriyah ini banyak sekali, akan tetapi yang masyhur di kalangan ahli hadis adalah sebagai berikut. 1. Al-Mutawatta karya Imam Malik bin Anas 95-179 halaman. Yang kedua, Al-Makhazi wal Al-Siyar karya Muhammad bin Ishaq 150 halaman. Ketiga, Al-Jami karya Abdul Ar-Razzaq Al-San'ani 211 halaman. Keempat, Musannaf Al-Musannaf karya Syubah bin Hajjaj 160 halaman. Yang kelima, Musannaf karya Sufyan bin Uyainah 198 halaman. Keenam, Musannaf karya Al-Lais bin Sa'ad 175 halaman. Yang ketujuh, Al-Musannaf karya Al-Auzal 150 halaman. Yang kedelapan, Al-Musannaf karya Al-Humaidi 219 halaman. Yang kesembilan, Makhazi Al-Nabawiyah karya Muhammad bin Wagid Al-Aslami 130-270 halaman. Yang kesepuluh, Al-Musnad karya Abu Hanifah 150 halaman. Yang ke-11, Al-Musnad karya Imam Syafi'i 204 halaman. Yang ke-12, Mukhtalif Al-Hadis karya Imam Al-Syafi'i 204 halaman. Sedangkan pada masa abad ketiga Hijriyah, kitab-kitab hadis yang saat itu dibukukan dengan termasyhur diantaranya adalah 1. Al-Jami Al-Syahih karya Imam Al-Bukhari 256 halaman. Yang kedua, Al-Jami Al-Syahih karya Imam Muslim 261 halaman. Yang ketiga, Al-Sunan karya Ibnu Majah 273 halaman. Yang keempat, Al-Sunan karya Abu Daud 275 halaman. Yang kelima, Al-Sunan karya Al-Tirmizi. Yang keenam, Al-Sunan karya An-Nasai 303 halaman. Yang ketujuh, Al-Musnad karya Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kedelapan, Al-Musnad karya Al-Damiri. Yang kesembilan, Al-Musnad karya Abu Daud Al-Tayalisi. Dengan demikian, pada abad ketiga ini tersusunlah 3 macam hadis, yaitu kitab-kitab hadis sahih, kitab-kitab hadis sunan, dan kitab-kitab hadis musnad. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.